materi yang akan saya bahas yaitu konsep dasar audit internal. Adapun yang terkait dalam konsep dasar audit internal yang akan saya bahas yaitu memiliki 4 poin. Poin yang pertama, pengertian daripada audit internal. Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen. Poin yang kedua, tujuan audit internal. Menurut Tugiman, tujuan pemeriksaan internal yaitu membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Adapun hal-hal yang dilakukan agar tujuan tersebut tercapai, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang keenam atau yang terakhir, menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Poin yang ketiga, yaitu fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kedudukan audit internal. Fungsi dari audit internal yaitu merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan, kemudian memberikan saran atau rekomendasi dan nilai tambah bagi manajemen yang dapat dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab audit internal. Audit internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi, dan informasi kepada manajemen, entitas, dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Kedudukan audit internal, menurut Agus, ada 4 alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi, yaitu di bawah direktur keuangan atau sejajar dengan bagian akuntansi keuangan. Kedua, staf direktur utama. Ketiga, staf dari dewan komisaris. Yang keempat, dipimpin dari seorang internal audit direktor. Poin keempat, pendekatan program pelaksanaan dan pelaporan audit internal. Pendekatan yang dilakukan audit internal ada 4. Yang pertama, audit komprehensif merupakan perluasan yang dilakukan General Accounting Office atau GAO audit terhadap aktivitas operasi. Yang kedua, audit berorientasi manajemen, yaitu memfokuskan diri pada membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, audit partisipatif merupakan proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Yang keempat, audit program, yaitu penelaan atas seluruh program baik perusahaan publik maupun privat untuk menentukan manfaat yang diinginkan telah tercapai. Program audit internal yaitu merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang dituliskan secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Pelaksanaan audit internal yaitu mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Laporan audit internal
Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Yaitu materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawati. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu pengendalian investasi oleh auditor internal. Yang pertama, tujuan audit investasi. Tujuan audit investasi adalah memperoleh bukti tentang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Kemudian, tujuan audit siklus investasi ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, 1. Asersi keberadaan dan keterjadian. Kemudian yang kedua, asersi kelengkapan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi pembuatan dan pengalokasian. Kemudian yang kelima yaitu asersi laporan dan pengungkapan. Kemudian yang kedua, pertimbangan rencana audit investasi. Beberapa pertimbangan dalam merencanakan audit investasi yaitu yang pertama, menganalisis surat berharga. Kemudian yang kedua, risiko intern. Yang ketiga, risiko prosedur. Yang keempat, risiko pengendalian. Kemudian yang ketiga, struktur pengendalian internal dalam audit investasi terbagi menjadi yang pertama, lingkungan pengendalian. Kemudian penafsiran risiko. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Kemudian yang kelima, dokumen dan catatan. Kemudian selanjutnya fungsi, pembelian surat berharga, penerimaan pendapatan produk dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengujian substansif atas saldo aktiva tetap, saldo utang jangka panjang, dan saldo ekuitas pemegang saham. Yang kedua, jasa bernilai tambah dalam siklus investasi dan pembiayaan. Materi yang pertama, pengujian substansif atas saldo aktiva tetap, saldo utang jangka panjang, dan saldo ekuitas pemegang saham. Terbagi menjadi 3 submateri. Submateri pertama, pengujian substansif atas saldo aktiva tetap. Ada 2 program yang perlu dilakukan dalam pengujian substansif atas saldo aktiva tetap. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Ketika menentukan risiko deteksi, auditor harus mempertimbangkan sejauh mana klien mempunyai aktiva konstruksi, list modal yang signifikan, dan penambahan serta penarikan yang signifikan dari aktiva-aktiva itu. Auditor juga perlu mengevaluasi asumsi-asumsi kunci yang bertalian dengan estimasi akuntansi atas beban penyusutan. Akhirnya, resiko deteksi dalam penugasan yang berulang seringkali tergantung pada pengendalian internal siklus pengeluaran. Yang kedua, merancang pengujian substansif. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian rincian transaksi. Yang keempat, pengujian rincian saldo. Dan yang kelima, pengujian rincian saldo estimasi akuntansi. Dan yang keenam, penyajian dan pengungkapan. Submateri yang kedua, pengujian substansif atas saldo utang jangka panjang. Ada 2 yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Risiko inherent untuk asersi ini mungkin berada pada tingkat sedang atau tinggi, karena kerumitan yang terlibat dalam menghitung amortisasi diskonto atau premi obligasi. Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut dan setiap penilaian risiko pengendalian yang relevan,
tingkat resiko deteksi yang tepat dapat ditentukan untuk setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan saldo utang jangka pendek. Yang kedua, merancang pengujian substansif yang terdiri atas prosedur awal, prosedur analitis, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo, serta penyajian dan pengungkapan. Submateri yang ketiga, pengujian substansif atas saldo ekuitas pemegang saham. Dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, menentukan resiko deteksi. Penilaian resiko inherent untuk asersi-asersi yang berkenaan dengan ekuitas pemegang saham bergantung pada sifat dan frekuensi transaksi yang mempengaruhi akun-akun yang bersangkutan. Penilaian resiko inherent dan pengendalian mungkin lebih tinggi jika ada transaksi non-rutin yang melibatkan penerbitan saham dalam akuisisi, sekuritas konvertibel, atau opsi saham. Faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam menggunakan model resiko audit untuk menentukan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima atas setiap asersi signifikan yang bersangkutan dengan saldo ekuitas pemegang saham. Kedua, merancang pengujian substansif yang terdiri atas prosedur awal, prosedur analitis, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo, dan penyajian dan pengungkapan. Materi yang kedua yaitu jasa bernilai tambah dalam siklus investasi dan pembiayaan. Seorang auditor dapat memberikan dua jasa bernilai tambah yang penting. Yang pertama, auditor dapat mengevaluasi seberapa efektif entitas telah memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan penjualan, laba, dan arus kas, serta mencapai tujuan entitas tersebut. Yang kedua, auditor dapat memberikan jasa independen dengan mengevaluasi aktiva investasi yang direncanakan entitas itu dan menentukan apakah langkah-langkah yang direncanakan dapat menjadi pendukung yang penting untuk mencapai sasarannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.